Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Clara Azaningrum dengan NIM 223141161. Apa itu globalisasi dan tantangannya? Nah, pada video kali ini akan kita bahas lebih dalam ya. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan video sampai akhir. Masuk pada materi pertama, yaitu definisi globalisasi. Jadi globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, produk, pemikiran, dan aspek-aspek lainnya di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan batas-batas geopolitik suatu negara menjadi hilang, sehingga setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui berbagai media seperti radio, surat, kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler. Adapun dampak globalisasi secara umum, yaitu globalisasi membawa perubahan perilaku kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi sosial, maupun budaya. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tetapi juga pada masyarakat pedesaan. Yang kedua itu ada pengaruh globalisasi pada pendidikan IPS. Nah, dalam konteks pendidikan IPS di SD, globalisasi memerlukan perspektif global yang memungkinkan siswa melihat dunia dari berbagai fenomena yang ada di dalamnya dengan cara pandang multidimensional. Jadi siswa harus dibiasakan berpikir secara global, dalam artian agar siswa dapat memahami, menganalisis, dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar mereka dari perspektif global. Lalu, apa pentingnya globalisasi dalam IPS? Nah, IPS di SD atau MI ini bertujuan untuk membentuk warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam era globalisasi, IPS harus memasukkan pendidikan global untuk memperjelas kondisi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kurikulum. Nah, dalam model pembelajaran di era globalisasi ini mengharuskan para pendidik atau guru agar update terhadap perkembangan teknologi. Yang selanjutnya itu ada tantangan dan solusi. Jadi tantangan kehidupan dalam era globalisasi menuntut semua orang untuk mampu menyesuaikan diri dengan keanekaragaman budaya dan teknologi. Penguatan pembelajaran IPS di sekolah sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Diperlukan tindakan preventif untuk melalui jalur pendidikan agar mengurangi dampak negatif globalisasi seperti penyebaran hoaks dan sentimen terhadap perbedaan budaya. Yang selanjutnya itu ada dampak positif globalisasi dalam pendidikan IPS. Yang pertama itu sistem belajar mengajar yang fleksibel. Jadi globalisasi telah memungkinkan pengembangan sistem belajar secara online atau learning. Jadi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidik. Kemudahan akses informasi pendidikan secara langsung dari internet dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 3. Pengembangan keterampilan global. Ini meliputi pemahaman tentang ekonomi, kesehatan, keamanan, hak asasi manusia, dan kemiskinan, serta isu-isu lainnya. 4. Peningkatan partisipasi siswa. Seperti menggunakan media pembelajarannya interaktif, partisipasi dalam pembelajaran IPS dapat meningkat. Jadi siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran karena pembelajarannya itu kreatif dan inovatif. Jika ada dampak positif, maka ada dampak negatif. Nah, berikut dampak negatif globalisasi dalam pendidikan IPS. Pertama, kurangnya pemahaman isu global. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar siswa dan perbedaan kontrol orang tua dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif permainan game online. 2. Goncangan budaya. Masyarakat mungkin tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya asing, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. 3. Ketergantungan pada teknologi. Jadi, siswa yang tidak memiliki akses yang sama ke teknologi mungkin akan keterbelakang dalam proses belajar mengajar. 4. Kurangnya partisipasi aktif. Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengurangi partisipasi secara aktif seperti tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu solusi dampak negatif globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi dapat diatasi dengan dua strategi. Yang pertama, pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, strategi pembelajaran yang menarik dengan melakukan aktivitas proyek.